Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama orang tua saya akan membahas terkait isu-isu pendidikan nasional yang ada. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua dalam mengisi waktu karantina wilayah atau hashtag di rumah aja. Saya perkenalkan dulu orang tua saya. Beliau merupakan pelaksana atau pelaku pendidikan atau bisa disebut akademisi di bidang pendidikan. Beliau riwayat pendidikan beliau S1 PKN ya. S1 PKN pendidikan kewarganegaraan, kemudian S2-nya manajemen pendidikan, S3 manajemen pendidikan juga. manajemen pendidikan. Di sini ada beberapa hal yang kelihatannya menarik untuk didiskusikan pendidikan Indonesia atau pendidikan nasional. Yang pertama kita bahas secara global terlebih dahulu, Pak. Kondisi pendidikan Indonesia pada saat ini menurut Program for International Student Assessment itu kita berada di peringkat ke 72 dari 77 negara yang di asesmen. Kemudian tingkat literasi kita yang kurang, dan kemudian juga baru saya melihat informasi ketika saya kuliah, bahkan kita ini blueprint atau rencana strategis Renstra kita tuh bahkan belum punya, bahkan baru periode ini atau tahun ini baru mau dibuat. Nah, tanggapan ayah terkait itu gimana? Sebetulnya terkait dengan parameter atau ukuran menilai sesuatu itu memang harus dilihat dari berbagai macam sudut. Kalau ada yang mengatakan bahwa kita di peringkat sekian, itu juga memang satu, mungkin juga berdasarkan kajian, memang itulah di tataran yang memang harus dilakukan. Tapi secara pribadi itu ayah menganggapnya memang tidak fair. Kenapa? Ukuran Indonesia yang kita cintai ini memang akan berbeda dengan negara-negara yang lain. Coba saja, ayah suka bercanda nih dengan teman-teman lain bahwa Singapura misalnya itu kan sacang kewok dibandingkan dengan ukuran Indonesia. Yang pada akhirnya kalau misalnya diukur, kalau misalnya di level, ya tentu saja mereka akan di atas kita. Kenapa? Karena tadi itu yang sacang kewok itu. Sementara kita luasnya bukan main, kan? Dari Sabang sampai dengan Merauke. Nah, ini juga permasalahannya memang harus menjadi dasar penilaian. Yang kedua, dengan luasnya negara kita ini tentu saja berbagai macam hal bisa jadi kendala. Beda dengan negara lain, apalagi Eropa misalnya. Eropa kan hanya satu daratan. Belanda, Italia, kenapa mereka memang maju ya tadi itu diantaranya. Jadi ukurannya memang harus fair, jadi harus betul-betul sesuai dengan kondisi yang ada. Dan kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai masyarakat Indonesia tidak usah harus pesimis, nggak usah malu. Justru kita harus memperlihatkan bahwa kita unggul dibandingkan dengan negara yang lain. Kan tadi itu dulu kan wajar di kita itu salah satu diantaranya. Kalau terkait ini ya blueprint atau Renstra itu kan di bawah kepemimpinan Menteri Pendidikan Bapak Nadiem Makarim masih dibuat, sekarang sedang proses dibuat rencana strategis jangka panjangnya. Nah, lihat isu-isu juga kalau misalkan berganti presiden, berganti menteri, itu kurikulum berganti-ganti, konsep pendidikan berganti-ganti dan sebagainya. Apakah itu yang merupakan melatar belakangi kenapa
pendidikan kita ini seakan-akan tidak punya target yang jelas, tidak punya strategi yang jelas yang berkelanjutan. Bagaimana ya? Ini kelihatannya juga penilaian yang salah. Ya, kita juga sering mendengar lah bahwa ganti menteri, Ganti ganti kurikulum. kurikulum, ganti pejabat, ganti kebijakan. Di pendidikan tidak seperti itu. Kan muaranya pendidikan itu kan hanya 3. Ya, kakak sekarang kan sudah kuliah nih, akademisi juga nih harus tahu. Ya. Sasaran pendidikan di Indonesia itu kan ada 3, bahkan mungkin di dunia. Apa itu? 1, kaitan dengan masalah kognitif, pengetahuan kan? Efektif. Yang kedua tentang afektif, itu terkait dengan masalah sikap, akhlak, karakter, di situ adanya. Betul. Kemudian yang ketiga psikomotor, itu terkait dengan masalah keterampilan. Betul. Itu pasti seperti itu, siapapun yang jadi menterinya, siapapun yang menjabatnya, tetap muaranya ada itu. Adapun mungkin yang dianggap oleh orang berubah-ubah, oleh orang berganti-ganti, itu adalah cara. Jadi kalau ayah suka bercanda dengan teman-teman, pancing nangkul beda, ya cara memancingnya, tapi dasarnya sama, cuma itu 3 itu tadi itu. Justru kalau misalnya sampai kurikulum ganti, yang 3 itu salah kaprah. Ya itu mulai dari zamannya Orde Baru, kemudian sekarang sampai dengan istilahnya itu apa namanya sekarang itu reformasi itu tetap sasaran pendidikan itu ada 3, hanya barangkali desain. Ya bahkan di orang-orang luar negeri itu mengakui bahwa desain pendidikan di Indonesia itu sudah diawang-awang, ya sudah hebat. Ya hanya memang permasalahan kita ini ada di tataran implementasi, di tataran pelaksanaannya, ya eksekusinya. Apa namanya sering berubah-ubah. Kenapa tadi itu mungkin ya apa namanya ganti orang misalnya kan, ganti style misalnya kan. Memang sih wajar ketika pejabat mengganti dengan pejabat yang lain kan, dia itu ingin memunculkan kekhasannya kan, kekhasannya mereka kaitan dengan pemikiran, kaitan dengan program, itu mungkin seperti itu. Tapi kalau secara umum dikatakan ganti kabinet, ganti grup enggak seperti itu. Apa sebetulnya kan intinya pada dasarnya sama, mengacu kepada 3 standar yang tadi disebutin. Ya. Berarti kalau misalnya kayak gitu, ganti kurikulum 2013, ganti kurikulum lain. Apa jadi itu cuman muatan politiknya aja atau gimana tuh? Cara untuk mencapai. Karena kan jadi misalkan sehingga si rezim ini, atau ya kita kalau rezim terlalu ngeri lah ya kedengeran. Misalkan menteri ini atau presiden ini, beliau meninggalkan kurikulum 2013 di masa kepemimpinannya. Apakah gitu, kan setiap orang itu kan memiliki pemikiran. Betul. Setiap orang itu memiliki keinginan. Ya itu tergantung dengan strata pendidikan, pengalaman itu mempengaruhi, pasti akan mempengaruhi setiap kali melakukan kebijakan. Kan seperti itu dasarnya. Dan yang bijaksana sebetulnya memang harus melihat yang sudah dilakukan. Nah ini yang memang di kita ini kurang kelihatannya. Ayah belum mengatakan bahwa ini hilang. Jadi ketika orang memang katakanlah sudah berkuasa, ketika orang sudah menjabat, kemudian penggantinya itu kadang-kadang juga tidak mengakui keunggulan, tidak mengakui hasil yang sudah dilakukan oleh pendahulunya. Ini yang salah sebetulnya. Jadi yang benar itu sebetulnya ayah ini kan akademisi kan tidak memihak. Nah, kenapa ayah ngomong gini? Ayah akan mencontohkan di periode Orde Baru. Di Orde Baru itu konsep pendidikannya ada di Pelita, ya kata kembalian Pelita. Nah itu kan di Pelita itu kan rencana pembangunan 5 tahun. Nah setiap tahunnya itu di Pelita itu pembangunan 5 tahun. Setiap 5 tahun sekali itu akan dievaluasi. Ini dalam Pelita yang pertama, pendidikan itu apa sih muatannya, apa sih yang diusung misalnya gitu.
Nah kemudian ketika sudah memasuki pelita yang kedua itu dievaluasi dulu. Nah ininya kelemahan yang sekarang dibandingkan dengan kelemahan yang dulu. Juga dalam proses pembangunan, dalam Orde Baru itu ada yang namanya GBHN, garis haluan negara. Nah setiap kali merancang pembangunan itu acuannya pada itu. Sekarang juga sudah hilang. Nah terlepas dari memang itu benar dan tidak, terlepas dari itu menghasilkan dan tidak, itu memang perlu adanya kajian. Tetapi yang harus digarisbawahi menurut saya tadi kita juga memang harus mengakui apa yang sudah dilakukan oleh para pendahulu kita, terlepas dari baik buruknya. Kalau memang baik ya kita tingkatkan kan, kita teruskan. Tetapi memang kita ketika memang kurang baik ya evaluasi, tapi jangan subjektivitas. Ya orang per orang, si katanya kan si gini sih kan, itu nggak bisa begitu. Bukan mengkritisi kebijakannya, malah ke individunya. Nah ini tadi terkait dengan akhlak nih Kak. Ya. Nah kalau akhlaknya sudah terbangun, maka itu akan bisa diterapkan. Ini yang paling penting. Makanya kan sekarang itu desain pendidikannya kan, atau desain kurikulumnya kan dimunculkan lagi. Dulu kan masing-masing. Ya kognitif, kan bisa. Kemudian afektifnya terpisah, psikomotornya terpisah. Nah sekarang di era sekarang itu digabung, disatukan. Kenapa? Supaya bersinergi, supaya satu sama lain saling berhubungan. Nah makanya ini yang benar sebetulnya. Apa benarnya itu dimunculkan itu tadi. Jadi orang kalau sudah berakhlak, sudah berkelakuan baik, tidak apapun yang dilakukannya itu akan berpedoman pada itu. Saling menghargai, saling mengakui hasil orang lain. Tidak akan pernah melupakan jasa orang lain. Ini yang mesti dibangun oleh anak-anak sekarang itu. Jangan sampai melupakan, kan ada istilah jas merah, jangan melupakan sejarah. Itu berlaku juga untuk generasi sekarang. Betul. Ya, karena generasi milenial harus tahu bagaimana sejarah bangsa kita, bagaimana kok bisa terjadi 17 Agustus 45 apa itu tiba-tiba, kan tidak, itu kan berproses. Nah itu pendidikan. Jadi pendidikan itu harus berproses, jadi tidak langsung jadi. Nah ini yang harus dikembangkan oleh kakak dan teman-teman tuh. Kemudian untuk ini ya, sekarang kan tagline-nya atau grand design-nya dalam pendidikan itu yang dibawa Bapak Menteri Nadiem Makarim itu kan Merdeka Belajar. Nah sedangkan Merdeka Belajar ini sepertinya mungkin konsep ini seperti ayah pernah bilang juga dulu pernah sebetulnya sama saja dengan konsep belajar Ki Hajar Dewantara. Nah itu seperti apa tuh? Nah ini juga memang bukan hal yang baru terkait dengan Merdeka Belajar. Itu pada era mengisi kemerdekaan, orang-orang kita hebat dulu Kak. Ya, funding pada kita memang luar biasa hebatnya itu, bisa merancang aturan perundang-undangan sampai sekarang masih bisa berlaku. Pemikirannya jauh ke depan. Nah termasuk masalah pendidikan ini di dalam konsep pendidikan Merdeka Belajar itu memang sudah diterapkan oleh funding padanya pendidikan Indonesia. Siapa itu tadi Ki Hajar Dewantara. Lihat coba di Google kan, segala macam ada kan sekarang itu. Bagaimana konsep pendidikan yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara, memberikan kemerdekaan kepada peserta didik Islam sekarang itu atau kepada siswa itu untuk melakukan apa yang mereka yakini benar, apa yang mereka bisa lakukan. Jadi kalau bahasa ayah nih, kakak pernah bilang nih, kalau ada anak nih misalnya ini ada anak sekolah, itu nyanyi misalnya gitu, yang jangan dimarahin. Biarkan saja sesuai menyalurkan bakat sesuai dengan apa yang dia miliki itu. Siapa tahu kan di ke depan dia bisa jadi seperti Oma Irama misalnya kan, dan lain-lain. Nah bagaimana tugas kita sebagai guru? Mengarahkan. Oh nyanyinya gitu, budak gitu. Nah salurkan. Apa salurkannya? Siapkanlah perangkat di satuan pendidikan itu. Misalnya menyiapkan perlengkapan musik kan gitu. Iya kalau misalnya kaitan dengan tadi anak yang suka nyanyi itu sarana untuk menyalurkan hobinya menyanyi harus ada.
Kalau misalnya ada anak yang kelihatannya selalu hobi olahraga, biarkan mereka melakukan kegiatan yang diyakininya itu sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan kemampuannya. Ini yang memang mesti diusung oleh proses pendidikan. Jadi jangan sebentar-bentar disalahkan. Ya, tadi kembali kepada tadi, permasalahan di pendidikan itu adalah SDM gurunya. Ayah sering mengatakan, nih silakan saja nanti orang lain mengkritisi. Jadi guru-guru sekarang itu sudah kehilangan ruhnya sebagai seorang guru. Beda ketika ayah dulu diajar oleh guru ayah. Wah, itu luar biasa itu. Jadi arahnya itu memang sudah benar, sudah teruji, sudah terarah, kan? Apakah sekarang tidak terarah? 50-50, kan? Kenapa? Background yang memang ada pada SDM guru-guru. Nih kalau boleh ayah contohkan, dulu itu ada yang namanya SPG, Sekolah Pendidikan Guru. Iya. Nah, itu tingkatan SLTA. Ya, kalau sekarang mah ada SMA, SMK kan seperti itu. Nah, orang kalau nih anak lulusan SMP kalau sudah masuk ke SPG itu semua pikirannya, mindsetnya bahasa sekarang itu memang sudah ingin menjadi guru. Terlepas dari guru gajinya kecil waktu itu, dipoyokkan kan, TBC segala macam, nggak peduli. Nah, ketika dia jadi guru sudah siap diledek tadi, gajinya kecil segala macam, dia akan tetap melaksanakan tugasnya sebagai seorang guru. Kenapa? Karena niatnya memang sudah ada dalam hatinya, ingin mengabdi, ingin berbagi informasi, berbagi pengetahuan, ngajarkan Kak Batur. Beda dengan sekarang. Makanya ayah ingat betul mantan sekarang itu, mantan rektor UNJ. Ya, itu Profesor Jali. Ya, Profesor Jali itu dulu mengklasifikasi guru ada 3. Apa itu? 1, guru pendidik. Nah, benar kan? Tuh. Yang kedua, guru pengajar. Tuh. Nah, yang ketiga nih yang kelihatannya silakan kakak teliti benar apa enggak. Apa itu? Guru pencari nafkah, kan? Ya. Nah, ini yang sekarang kelihatannya berkembang itu yang ketiga itu. Ya. Nah, itu yang ayah katakan kenapa ruhnya guru hilang itu karena sudah tidak lagi mendidik sekarang itu. Betul. Jadi bagaimana caranya agar dia bisa menghasilkan sesuatu, padahal sudah bukan tempatnya. Mindsetnya beda, sehingga figur yang terbentuk dari guru itu sendiri juga beda. Iya, tadi kenapa? Makanya tadi latar belakang pendidikannya itu. Makanya ini silakan nanti nih kalau misalnya ini dengar oleh pihak-pihak terkait, ya. Ayah barangkali satu-satunya orang yang ada di lingkup pendidikan merasa kecewa ketika SPG dihapus. Ya. Iya dong, karena ruhnya kemajuan, ruhnya teknologi, ruhnya pendidikan itu ada pada itu. Bahkan sekarang di tingkat perguruan tinggi pun kan tadinya kan IKIP, sekarang jadi universitas. Di tataran pendidikan tinggi itu tadi. Betul. Ya. Sekarang kan IKIP Jakarta udah jadi UNJ. Iya. IKIP Malang. Sama. Kalau di tingkat menengah, itu kalau orang yang masuk SPG itu ya udah dia akan jadi guru. Diledek kan? Sama dengan ketika dulu pada saat orang-orang lulusan SMA itu masuk ke IKIP, sama diledek kan. Oh, siap jadi guru kan segala macam. Dan khasnya orang menjadi guru itu dari pakaian sudah terlihat. Coba nanti kakak lihat sejarah di UPI ya. Sejarah di UPI apa sih namanya itu? Album lama, lihatlah dulu itu. Jadi beda. Dulu itu kalau yang memang masuk kayak gitu dari pakaian sudah kelihatan gitu ya, putih-putih gitu kan, rapi. Tidak boleh pakai celana panjang, kan harus pakai rok. Betul. Jadi itu udah mencerminkan sifat keguruannya itu. Dan yang masuk ke IKIP itu dia sudah merasa
dia memang harus menjadi contoh. Figur. Itu bedanya sekarang itu. Membentuk jati diri. Iya, jadi sebagian besar orang yang masuk SPG dia sudah yakin betul bahwa dia itu akan menjadi panutan, akan menjadi contoh. Sehingga orang-orang yang masuk SPG boleh diteliti itu memang rata-rata orang-orang yang baik. Iya. Kan gitu. Karena tadi dari niatnya saya kan sudah baik. Betul. Sama juga ketika masuk IKIP. Jadi mereka yang sudah punya pemikiran masuk IKIP itu memang sudah akan menjadi contoh. Beda dengan sekarang nih, kan ayah juga ngajar STKIP nih. Iya. Ya beda anak yang masuk ke atau mahasiswa yang masuk ke STKIP. Kalau ditanya, kenapa kamu masuk STKIP? Banyak tuh. Banyak alasannya. Satu, karena bapak ibunya guru kan itu. Yang kedua, jadi guru mah ada sertifikasi kan gitu. Yang ketiga, biar gampang jadi PNS. Nah itu kadang-kadang yang salah. Dulu nggak begitu, nggak jadi pemikiran begitu. Dulu itu memang ingin mengabdi. Ini yang menjadikan proses pendidikan seperti sekarang ini. Kenapa? Karena ruhnya pendidikan sudah hilang. Jadi sekarang yang dipikirkan oleh mereka itu satu, honor kan? Ya. Berapa sih honornya kan gitu. Yang kedua, itu pemenuhan keinginan kan? Jadi akhirnya kewajiban utamanya untuk mendidik, untuk mengajar kurang. Yang dipikirkan lari sana lari sini untuk memenuhi itu. Apalagi yang ada sertifikasi harus 24 jam mengajar. Kalau kurang misalnya ini kan nggak keluar tuh si sertifikasinya, cari dia kemana-mana. Cari jam. Iya, jadi yang kewajiban itu diabaikan. Itu seperti itu. Ini kesalahan utama seperti itu. Ya. Kalau ini ya sekarang kan lagi pandemi COVID-19 nih, tentunya juga kan berdampak di dunia pendidikan. Nah, ada isu-isu kalau di kampus itu bahkan ketika rektor membuat kebijakan bahwasanya universitas di lockdown atau tidak ada aktivitas sementara sampai dengan waktu yang sudah ditentukan. Nah ini kan ada mahasiswa yang berpikiran, oh karena kita tidak mendapatkan hak kita sebagai mahasiswa, kita yang sudah membayar UKT atau uang semester misalkan, jadi tidak terlayani seperti biasa atau tidak terlayani dengan baik, sehingga mana kembalikan UKT saya gitu. Sedangkan kan mahasiswa yang berpikiran seperti itu tuh hanya berpikir kepada satu pihak saja atau kepada mahasiswanya aja. Padahal kan di universitas itu kan ada kebutuhan operasional yang masih terus berjalan walaupun ada pandemi atau kebijakan stop sementara di universitas itu. Tanggapan ayah gitu? Nah ini salah kaprah nih yang punya pemikiran seperti itu, salah benar. Jadi dengan kondisi ini secara pribadi ayah juga merasa prihatin dan mungkin juga seluruh dunia mengira akan terjadi seperti ini. Sementara program kan memang sudah dijalankan dan lain-lain ya. Tuh. Nah terkait dengan yang tadi, kebetulan juga ayah juga berkecimpung di dunia perguruan tinggi, ya salah kaprah kalau menganggap seperti itu. Betapa kami juga mensiasatinya luar biasa ini, bagaimana caranya agar proses perkuliahan berjalan dengan lancar. Ya, dengan berbagai macam aturan, dengan berbagai macam cara, itu memang sudah kami lakukan. Nah inilah juga proses pendidikan yang memang tidak boleh dinafikan. Orang menganggap bahwa belajar itu di kelas. Orang menganggap bahwa belajar itu memang harus ada tatap muka langsung, maksudnya antara guru dengan siswa, antara dosen dengan mahasiswa. Padahal kalau kita cermati juga tidak harus seperti itu. Memang kewajiban mencari ilmu itu wajib, memang ada guru. Tapi ketika ada hal-hal tertentu memang dimungkinkan sekarang dengan berbagai macam cara. Iya. Kita sebetulnya sudah agak sedikit ketinggalan kalau melihat dunia luar. Sebelum ada kasus COVID-19, ya itu kan di luar itu memang sudah menjadi kebiasaan ketika belajar online kan? Online tuh. E-learning sekarang. Ya, bahkan di kita sudah dikembangkan cara belajar jarak jauh. Betul. Ya, bahkan sekarang kalau yang kakak lihat di militer pun
sudah menerapkan itu di Pusdik ada e-learning. Iya, karena memang sekarang eranya kan era sudah seperti itu, memang harus menyesuaikan diri. Ya. Jadi kalau ada mahasiswa yang berpandangan seperti itu harus diluruskan. Jadi mereka pandangannya hanya melihat ke satu sisi. Betul. Padahal kami juga ini sebagai seorang dosen juga sama. Iya. Sama bagaimana caranya agar proses perkuliahan ini bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang memang sudah diatur kan begitu. Kalau misalkan mau lihat fair-fairan juga kan ya, kita sebagai mahasiswa butuh kuota internet. Ya guru juga sama. Nah, kakak kan lihat ya kemarin sampai ayah perlihatkan ketika ayah telekonferensi dengan teman-teman mahasiswa, kan harus menyiapkan internet, betul, sama. Atau kalau di luar itu juga harus memikirkan kuota. Bahkan mungkin kalau dihitung-hitung nih ke yang dikeluarkan oleh dosen itu lebih banyak. Iya. Kenapa kan banyak yang dihadapnya juga. Dan ini juga kadang-kadang bagi kami itu sebagai seorang dosen tidak diperhitungkan. Betul. Yang kami munculkan justru bagaimana caranya agar kami bisa menemani, agar kami bisa melayani mahasiswa kami seperti itu. Jadi kalau sampai ada istilah UKT diambil lagi salah. Kenapa? Proses tetap berjalan. Betul. Prosedur tetap berjalan. Maaf nih, kan seperti dosen misalnya, kan tetap harus mendapatkan haknya. Haknya nih. Maaf nih, minimal saya mendapatkan gaji dan lain-lain. Itu dari mana? Dari situ diantaranya. Ya. Bahkan kan walaupun di lockdown, universitas atau satuan-satuan pendidikan kan yang tinggal di kampus itu kan ada tenaga keamanan, tenaga kebersihan kan tetap jalan. Ada operasional listrik dan ini yang harus diketahui oleh seluruh mahasiswa nih ya. Kami juga memang berbagai macam cara kami tempuh. Dan kami juga tidak jalan sendiri. Kami juga ada yang mengatur, misalnya di dalam perguruan tinggi swasta atau sekarang digabung dan negeri itu ada pejabat yang namanya kepala L2 Dikti. Nah itu yang ngatur proses melaksanakan kegiatan perkuliahan di satu wilayah. Ya misalnya di Jawa Barat itu ada L2 Dikti wilayah provinsi Jabar dan Banten. Nah ini yang mengatur regulasi terkait dengan masalah bagaimana sih caranya dengan kondisi seperti ini proses perkuliahan tetap berjalan. Jadi ada. Kemudian semua hak-haknya mahasiswa itu tetap kita munculkan. Kan seperti misalnya pemberian materi perkuliahan, kemudian penentuan SKS, bahkan juga sampai pelaksanaan seminar pun kami menyiapkan itu. Tidak hanya seminar, sampai dengan sidang tesis, sidang skripsi itu kami layani. Kenapa? Supaya hak-hak mahasiswanya itu tidak dihilangkan dengan kondisi seperti ini. Jadi ayah nih sekalian juga mungkin ke halayak bahwa inilah proses pendidikan yang memang harus menjadikan dasar ke depan. Selama ini kita selalu monoton, kan seolah-olah pendidikan harus seperti itu. Nah, ada dinamika. Inilah cara Allah memberikan contoh. Pada saat ini dianggaplah musibah kan satu diantaranya. Tapi Allah kan ketika menurut musibah pasti ada manfaatnya. Satu itu diantaranya kan. Jadi cara belajar itu ternyata tidak harus seperti itu. Jadi banyak cara yang memang harus dilakukan ketika proses pembelajaran harus tetap dilakukan begitu. Jadi semacam ada hidden curriculum juga, ada hikmah juga. Iya. Ya mungkin juga salah satu nih yang suka digambarkan oleh Mas Menteri ya, Merdeka Belajar segala macam itu mungkin di antaranya nih. Kejadian kampus belajar dan beliau kan menginginkan cara belajar dengan e-learning. Ternyata tidak mudah. Kan tadi mungkin juga mahasiswa juga ke sana arahnya itu. Jadi dalam satu proses pendidikan itu kan tadi harus ada minimal kan siswa, apalagi mahasiswa kan harus memiliki HP ya, HP juga yang Android kan. Nah sekarang tidak hanya cukup memiliki HP, tapi juga si HP itu kan harus ada isinya, harus ada kuotanya kan begitu. Sekarang katakanlah ada kuotanya, kan harus ada jaringan kan, ada sinyal. Nah ini juga harus jadi pemikiran. Saya kadang-kadang juga ini sering bicara dengan teman-teman. Ulah sok ngomong heula Papua, maaf nih orang Papua nih. Ulah sok ngomong Papua heula, ulah sok ngomong Kalimantan Tengah heula. Di Bogor saja nih sama. Kalau sudah menghadapi seperti ini,
kuota teh boga kan, kadang-kadang sinyalnya hese itu. Nah ini apalagi di sana teman-teman kita. nah apalagi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang berada di jauh sana. Betul. Kami sendiri di sini memang ada kendala seperti itu, punya kuota tidak ada sinyal kan, pun sebaliknya. Iya. Seperti itu. Betul. Kalau ini apa kesan ayah nih buat para mahasiswa atau ya pelajar yang sekarang yang nantinya mungkin akan jadi supervisi atau jadi manajer di bidang pendidikan, pesan ayah untuk pelajar atau mahasiswa yang kedepannya akan berprofesi seperti itu, baik struktural maupun fungsional itu apa? Nih yang harus digarisbawahi nih, jangan sampai hilang. Jangan pernah melupakan jasa orang lain. Ya, jadi ketika nanti kakak dan teman-teman kakak menjadi seorang pimpinan, menjadi seorang pengambil keputusan, tetap yang namanya menghargai jasa orang lain itu mesti dikedepankan. Yang kedua, cara berpikirnya juga harus ke depan. Jadi jangan parsial istilahnya. Jangan hanya mementingkan kepentingan sendiri, tapi sudah harus general kan. Oh ini bagaimana kalau nanti seperti ini, kita harus sudah seperti itu. Jadi kalau jadi mahasiswa ini memang harus luas, makanya ayah selalu mengatakan kepada mahasiswa itu, kalau jadi mahasiswa itu jangan selalu ada di kampus, justru penguatannya itu akan ada di lapangan, akan ada di luar kampus. Apa contohnya? Pengalaman, kemudian saling merasakan betapa pentingnya orang lain. Contoh kalau melaksanakan kegiatan PPM misalnya, suatu saat ditempatkan di satu daerah, itu juga akan terasa bagaimana pentingnya kebersamaan, bagaimana pentingnya saling menghargai, bagaimana pentingnya orang lain. Nah itu, jadi mahasiswa itu memang harus begitu. Tapi utamanya tadi, jangan suka melupakan jasa orang lain. Yang kedua besar nih, yaitu harus punya pedoman hidup. Ya, berpedomanlah kepada agama, berpedomanlah kepada aturan pemerintah. Itu. Nah, kalau sudah seperti itu, insya Allah. Yang ketiga, kembangkan terus wawasan, jangan merasa sudah hebat, jangan merasa sudah cukup. Itulah proses pendidikan. Ya, proses pendidikan yang memang harus seperti itu. Nah, kembali ke yang pertama tadi, apa yang harus kita hargai? Siapa yang harus kita hargai? Orang tua. Ya, orang tua yang wajib memang harus kita ikuti, yang harus kita baktikan. Kalau Allah dan Rasul jelas ya itu. Ya. Nah, itu yang harus seperti itu. Jadi kembangkanlah semua potensi, kembangkanlah semua apa yang ada pada kita, yang didedikasikan untuk kemaslahatan umat. Jangan hanya berpikir buat diri kita. Nah itu akan rugi nantinya. Tapi coba kita berpikir ke depan, bagaimana mengembangkan kita, bagaimana mengembangkan keluarga kita, bagaimana mengembangkan sekitar kita, terus sampai dengan tingkat nasional. Itu insya Allah akan menjadikan kita ini besar. Satu hal, tidak boleh merasa cukup, tidak boleh merasa puas. Kenapa begitu? Terus kita akan menggali. Selama kita merasa kurang, kenapa kita selama kita merasa kurang dalam arti bukan kurang dari sisi ekonomi, bukan, dari sisi bukan, tapi dari sisi pengetahuan. Kita harus selalu kurang, makanya kita akan terus gali. Dan jangan sekali-kali menyombongkan diri bahwa kita memiliki sesuatu, bahwa kita punya sesuatu. Ini mesti dihilangkan. Itu diantaranya. Makasih ya udah waktu sama ujangan-ujangan diskusinya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.